kalau kita lihat tempelan ya. Saya suka motif velgnya, dia motif velgnya yang, nah itu ada finishing catnya semua. Dapat kamera mundur bos. Wih, udah dapat pedal shifter pula. Wireless charger juga ada di bagian bawah sini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini mobil yang akan saya tunjukin ke kalian semua adalah mobil yang persis ada di belakang saya. Ini adalah all new, bukan all new ya, Toyota Agya, intinya yang facelift edisi terbaru. Dan yang paling spesialnya lagi karena yang ada di belakang saya adalah yang edisi GR atau yang versi GR. Dan ini adalah varian paling tinggi daripada Toyota Agya. Nah, seperti apa mobilnya? Ikuti ulasan kita nyampe selesai. Dan ini adalah Toyota Agya edisi terbaru nih bos. Kayak gini tampilannya bos. Kalau kita lihat Toyota Agya, itu pastinya kita langsung kebayang mobil-mobil yang paling banyak di jalanan. Sebelum ada versi Agya dan Sigra, yang paling ramai di jalanan itu adalah Toyota Avanza bos. Dan memang Toyota Avanza itu dianggap sebagai mobil sejuta umatnya orang Indonesia. Nah, untuk yang varian 5-seater, ini salah satu yang menjadi mobil sejuta umatnya Indonesia. Nah, selain daripada Honda Brio atau Alia atau mobil-mobil pesaing sejenis yang lainnya. Dan kalau kita lihat dari sisi tampilan, memang mobil ini kelihatan lebih menarik, khususnya buat kalian para anak muda yang menginginkan mobil dengan tampilan yang keren, tampilan yang stylish dan modis. Dan mobil ini pastinya dipasarkan dengan tawaran menarik buat kalian. Apalagi yang ada depan kita ini adalah yang versi two-tone atau dua warna. Jadi kelihatan tuh terpisah antara warna yang ada di atas dan warna yang ada di bawah. Nah, untuk yang varian two-tone kayak gini hanya ada di warna merah dengan yang warna putih. All new Agya. Nah, sekarang namanya all new Agya. Sebenarnya dari dulu all new Agya, tapi ini adalah all new Agya yang facelift edisi terbaru. Nah, dari sisi tampilan depan nih kalau kita lihat ya. Untuk tampilan depan mobil ini memang kelihatan lebih menarik lagi dengan tambahan semacam kayak list spoiler yang ada di bagian bawah. Dan ini kalau kita lihat tempelan ya, ini semacam kayak aksesoris. Dan ini tentunya untuk GR dapat yang kayak ginian. Yang lainnya setahu saya juga kelihatan kayak gitu dapat juga. Dan di sini ada lampu sein yang dia modelnya vertikal ke atas kayak gini. Untuk lampu utamanya pakai LED multi reflektor dengan DRL yang ada di atas. Dan ini lampunya semakin mengecil. Kalau kita tahu kan Agya dulunya belok bosku. Nah, mobil dengan tampilan yang keren kayak gini cocok buat kalian anak muda. Jadi anak muda yang baru naik kelas, bukan baru naik kelas, atau yang kepengen naik kelas lah intinya dari selama ini pakai motor, lalu kemudian mau untuk membeli mobil, ini menjadi varian yang paling menarik. Dan mungkin buat kalian yang masih muda dan belum butuh mobil yang 7-seater, maka ini paling menarik buat 5-seater karena keunggulannya salah satunya adalah sangat lincah untuk dipakai dalam kota. Jadi aman buat selap-selip dalam kota, nggak perlu ribet dan nggak perlu susah untuk selap-selipnya karena dimensinya kecil. Nah, di bagian sebelah kanan juga sama. Dan kalau kita lihat di bagian atas, ini ada finishing warna black glossy untuk bagian atasnya sehingga nggak kelihatan lampunya ke bawah. Dan ini membuat mobil ini jadi lebih gagah lagi, lebih sporty lagi kalau kita lihat sama dengan emblemnya yang GR itu. Nah, untuk bagian sampingnya kita lihat bannya. Nah, bannya ini yang paling menarik lagi. Saya suka motif velgnya. Dia motif velgnya yang minimalis kayak gini, perpaduan warnanya hitam dengan warna silver. 4 baut pastinya dengan rem cakram di bagian depannya. Dan kalau kita lihat bagian dalam-dalamnya, ini semua sudah dicat bos. Nah, itu ada finishing catnya semua dengan shock breaker kayak gitu. Lalu kemudian untuk bannya dia pakai Dunlop 185/55 ring 15 ya, nggak perlu ban ukuran besar untuk mobil city car seperti ini. Nah, yang mewah lagi ini bos, even ini adalah city car yang harganya ya nggak begitu mahal, kurang lebih untuk harganya kalian bisa tanyakan dengan menghubungi nomor kontak di layar ada di bawah sini. Ya, jangan lupa follow Instagram kita, page sosial kita juga di situ. Nah, ini pakai lampu sen di cover spionnya. Dan ini cover spionnya full black, jadi dia black glossy. Untuk bagian bawahnya black Dove. Dan dapat side skirt juga di bagian bawah, ini yang membuat mobilnya kelihatan lebih keren juga. Terus handle pintunya dia udah pakai smart key keyless dengan sistem finger di bagian sini. Dan ini nggak begitu besar, cocok untuk dimensinya juga. Nah, nih
Nih side skirtnya add-on, dan untuk bagian belakang juga sama. Dan untuk mobil ini udah dipasangin talang air, dan untuk bagian atas dia black glossy, dan ini enak kelihatan warna black glossy-nya. Nah, kalau kita lihat kayak gini, apalagi pas malam hari, itu seperti nggak punya atap nih mobil, cuman bagian sininya nyampe ke bagian depan, apalagi yang warna putih, pastinya lebih keren. Untuk bagian belakang, ukuran ban velg sama, motif ban velg sama, dia pakai rem tromol untuk bagian belakangnya, dan untuk kelihatan di bagian dalam ada perkeongnya, yang pastinya mobil ini adalah mobil yang sangat menarik untuk dipakai juga, dengan suspensi yang cukup nyaman juga untuk dipakai di dalam kota. Antenanya dia masih pakai antena batangan kayak gitu. Ada spoiler bagian belakangnya, dan di sini ada third brake lamp-nya atau lampu rem ketiga. Dan untuk bagian belakang itu nggak dilengkapin defogger, udah pakai kaca film solar guard. Lalu kemudian di sini ada wipernya, ada logo Toyota, dan untuk buka bagasinya langsung dari belakang sini. Nah, ini ada logo Agya GR Sport. Ulala. Tapi sebelum kita intip ke bagian bagasi, kita ke bagian bawah dulu. Untuk bagian belakang dia modelnya lebih kayak flat ya, lebih rata kayak gini. Nah itu, lalu kemudian ada finishingnya yang agak melandai kayak gitu. Lalu kemudian ada dapat kamera mundur bos. Tuh, dapat kamera mundur juga. Lalu kemudian ada sensor parkir di bagian situ, dan ada semacam kayak diffuser di bagian bawah nih yang cakep, kelihatan sporty ya, namanya GR ya, GR Sport apa lagi ya kayak gitu. Untuk lampu belakangnya dia udah pakai, masih pakai bohlam untuk lampu sennya, lampu mundurnya, termasuk lampu belakangnya lah ya, dia masih pakai bohlam. Tapi menurut saya itu sudah sangat worth it. Orang kadang-kadang nggak bisa bedain yang mana lampu LED, yang mana lampu bohlam biasa. Dan untuk area bagasinya ini cukup luas ya, cuman memang dia ada dagunya di sini, dia nggak rata, tapi dengan ketinggian mobil yang nggak begitu tinggi, ini udah sangat cukup. Di sini ada toolkit kurang lebih, emergency kitnya. Terus di sini ada paketan lagi tambahan dari kalah Toyota, semua lebih mudah gitu. Itu ya kayak gitu. Lalu kemudian di bagian belakang sini kelihatan ada headrest 3. Artinya mobil ini benar-benar bisa buat 3 orang lah ya, di bagian belakang, dan di bagian depan bisa buat 2 orang ya, 5 seater. Kita coba intip bagian dalamnya, dan ini pintunya sangat amat ringan dan effortless untuk menutupnya, nggak begitu susah. Nah nih, untuk bagian trim pintunya di sini dia materialnya plastik ya, di bagian bawah juga plastik. Di sini tempat buat naruh koin dan tempat buat naruh minuman. Di bagian bawah ada speaker, ada plate lagi di sini tulisannya GR, dan joknya dia masih pakai yang materialnya fabric kayak gini, dan ini sangat empuk, nyaman juga buat kita duduk di dalam. Dan saya coba untuk nih, nyaman bos, dan ruang kakinya cukup lega ya, luar biasa ini. Dan di sini di bawah situ ada gundukan dikit, jadi nyaman buat duduk di belakang. Nah di sini ada lampu baca pula, dan kerennya lagi karena bagian atasnya warna hitam, untuk plafonnya jadi berasa lebih sporty. Sama rasanya kalau kita berada di dalam Toyota GR86 yang ada di sana tuh. Waduh, mobil impian kalian pastinya, ya nggak? Nah, ini untuk bagian dudukannya dengan bagian ini finishingnya beda, dan saya tertarik untuk pindah ke bagian depan. Sepertinya jok bagian depannya lebih menarik, dan ini finishingnya dia pakai yang glossy dan ada lock unlock door-nya. Untuk yang ada di depan itu kayak gini nih. Nah, untuk trim pintunya ini bukaannya nggak begitu lebar ya, nggak sampai ke ya kira-kira 70 derajat, nggak sampai 90. Kalau ini itu lebih lebar lah ya, kira-kira 80 lah. Dan untuk tombol-tombol yang ada di pintunya, tombol power window, lock unlock door juga ada, ya kurang lebih ya. Lalu kemudian pengaturan spion dan tuas buat buka pintunya, tempat buat naruh koin, tempat buat naruh minuman, botol holder di bawah, ada plate lagi GR dengan karpet GR. Dan ini posisi duduk yang tadi memang agak terlalu maju ke depan. Nah, ini material joknya bos, lebih mewah yang di depan ketimbang yang di belakang, karena memang mobil tuh kebanyakan yang di belakang jarang yang duduk ya, kecuali mobil taksi atau mobil yang dipakai untuk operasional. Biasanya mobil-mobil kayak gini, mobil-mobil kecil itu jarang full penumpang.
Dan ini transmisinya otomatis, hanya ada 2 pedal. Di sini ada stability control, udah dilengkapi stability control, tempat buat naruh koin di sini. Lalu kemudian di sini nggak ada tempat buat naruh minuman karena ditaruhnya di pintu. Untuk kisi-kisi AC-nya bisa diatur kanan kiri. Wih, udah dapat pedal shifter pula. Waduh, luar biasa nih mobil Matic, tapi kalian bisa ngerasain sensasi manualnya. Duduk di dalamnya, luar biasa ya ini. Semi bucketnya ternyata agak lebar, lumayan nyaman. Dan ini pas kita ada di atas mobilnya nih, setirnya finishingnya kulit bos. Dan ini berasa mewah juga. Di bagian sebelah kanan ada ya ini entertainment semua, next reverse-nya. Lalu kemudian ini power, ada mode power kali ya, PWR ya. Yang lebih tahu tuliskan di kolom komentar. Nah, ada logo GR di bagian bawah, lalu kemudian ada volume down, volume up, buat apa sih intermittennya, semacam kayak kekedapan lampunya atau cahaya lampunya bisa diatur. Entertainment semua, tripnya bisa dicek di sini, lalu kemudian kembali. Dan untuk head unitnya dia udah pakai head unit digital bos. Nah, buat klasemeternya. Nah ini head unitnya, speedometernya. Ini head unitnya ukurannya cukup besar ya untuk mobil semungil ini, dan ini itu dibuat miring, jadi arahnya ke driver. Jadi memang mobil ini dibuat untuk driver atau driver oriented. Nah di bagian bawah transmisinya Matic, parking, reverse, neutral, drive, dan ada SM di bawah ini yang biasanya untuk tanjakan yang cukup curam. Tapi nggak usah khawatir, mobil ini bisa dipacu dengan rasa manual menggunakan pedal shifter yang ada di bawah sini bos. Waduh, luar biasa. Ini ala-ala Fortuner bisa nih mobil. Nggak tahu, Veloz kayaknya nggak ada pedal shifter. Justru di Agya ada bos. Nah terus ini kisi-kisi AC, lampu hazard, dan di sini buat USB pada saat kita colokin flash disk atau apa gitu di situ. Untuk AC-nya diatur di bagian bawah dan udah dilengkapi dengan start stop engine button di bagian sini. Wireless charger juga ada di bagian bawah sini, luar biasa. Dan ini bisa di on off kan untuk wireless chargernya, tempat buat naruh barang-barang, dan ada power outlet lagi 120 watt 12 volt yang ada di bagian bawah. Ini dashboardnya finishingnya plastik semua, dan di sini ada garis kecil lagi warna warna grey. Ini aduh, membuat mobil ini jadi berasa beda pada saat di dalam. Memang nggak ada aksen-aksen kulit ya, soft touch kecuali di bagian setirnya, tapi menurut saya ini udah sangat amat cukup untuk sekedar Agya. Dan di bagian bawah sini parking brake-nya dia masih yang mechanical. Lalu kemudian di sini bisa naruh barang lagi, naruh handphone sangat cukup. Dan di bagian bawah belakang bisa naruh botol. Dan ini joknya yang menarik ya, dengan headrest yang adjustable pastinya, dengan logo GR yang ada di bagian tengahnya. Seperti yang pakai jok GR itu hanya di bagian depannya aja. Tempat buat taruh barang ada di bagian bawah sini, cukup luas. Dan ini pengaturannya semua joknya tuh manual. Nggak ada pengaturan high adjuster, cuma ada sliding dan recline untuk joknya. Tapi menurut saya ini udah sangat amat cukup. Well, menurut saya mobil ini tentunya sangat recommended buat kalian yang menginginkan mobil 5 penumpang yang harganya nggak murah-murah amat. Tapi kalau kalian nggak butuh yang 5 penumpang, kalian butuhnya yang 2 atau 3 orang, 2 plus anak kecil lah. Nah nih yang cocok buat kalian nih, dengan tenaga yang super badak FT86 atau GR86 nih. Nah itu yang bisa kita share kali ini tentang si Toyota Agya GR edisi terbaru tahun 2023. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi otomotif seru menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.